Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Andin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning ya, geng. Sudahkah 27 aja manusianya? Kalau 27 aja udah mulai nih. Kalian udah lihat-liatin kan materi yang Ibu kirim tadi malam? Udah, Bu. Oke. Sebelum kita belajar bareng, kita berdoa buat agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmunya berkah, bisa masuk di pemahaman kalian dan mudah dipahami. Berdoa silahkan. Oke, nah kan kita masuk materi baru nih, materinya tentang senyawa turunan alkana. Nah, senyawa turunan alkana ini turunan dari alkana yang pernah kita pelajari waktu kita di kelas 1 ya. Kalian hidrokarbon kelas berapa tuh? 1 atau 2? Nah, itu kita sudah belajar tentang alkana. Kalian masih ingat nggak nama-nama alkana yang metana, etana, propana, butana? Masih ingat nggak itu? Masih lupa, Bu? Ingat, Bu. Oke, nah itu kita kan bahas kelanjutan dari alkana itu. Nah, jadi alkana itu punya turunan, namanya itu senyawa turunan alkana. Kenapa dibilang senyawa turunan alkana? Karena salah satu gugus fungsinya itu dirubah. Bukan lagi kita pakai CH, tapi mungkin kita pakai, ada kita pakai OH, ada kita pakai R, ada kita pakai OOR, kayak gitu. Nah, untuk yang pertama itu ada haloalkana. Sebelum kita masuk ke haloalkana, mungkin kalian ada tadi malam tuh materi tentang isomer. Ibu ingatkan kembali tentang isomer. Apa sih itu isomer? Apa sih Bu isomer rantai? Apa itu isomer posisi? Apa itu isomer fungsi? Dan apa itu isomer geometri? Nah, ini jelas nggak terlihat? Jelas nggak? Sama kalian di situ full atau enggak sih ini video ini Bu? Nih, kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Oke. Nah, ini isomer rantai. Nah, isomer rantai ini adalah isomer yang terjadi ketika perbedaan susunan rantai karbon. Kalian bisa lihat di sini, ini pentana kan? C5H ini 3. Maaf. C5H63112. Nah, ini pentana, ini 2 metil butana. Jadi, ini sama-sama C-nya itu ada 5, ini juga 5. Kemudian hanya di sini ada 9, 10, 11, 12, di sini juga ada 12. Nah, ini yang namanya isomer rantai. Ketika jumlah atom C dan jumlah atom H-nya itu sama. Nah, ini yang namanya isomer rantai. Dia cuma bedanya di mana? Bedanya itu di susunan rantainya. Jadi yang di sini susunannya lurus, kemudian yang di sini dia bercabang. Itu yang namanya isomer rantai. Paham? Iya, paham. Oke. Lanjut. Nah, ini isomer posisi. Jadi isomer posisi itu perbedaan letak gugus fungsinya. Jadi ini namanya gugus fungsi. Ini namanya gugus fungsi. Jadi bedanya kalau yang digambar sebelah kiri
gugus fungsinya itu berada di atom C nomor 2. Nah, kalau di yang sebelah kanan itu gugus fungsinya berada di atom C nomor 3. Jadi yang beda itu adalah letak gugus fungsinya. Itu yang namanya isomer posisi. Artinya yang berbeda hanya posisi si gugus fungsinya saja. Kemudian isomer fungsi. Nah, isomer fungsi itu perbedaan gugus fungsi rumus molekul sama. Jadi gugus fungsinya berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Contoh, nih, CH3, CH2, CH2, CH2OH dengan CH3, CH2O, CH2, CH3. Nah, kalau kalian perhatikan, jumlah C-nya ini tuh sama, nak. Yang di sini itu 1, 2, 3, 4. Yang di kanan juga 1, 2, 3, 4. Oh, berarti C4. Kemudian hanya di sini 3 tambah 2, 5. Kemudian tambah 2, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian yang di sebelah kanan juga sama. Di sini hanya 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 7. Tambah 3, 10. Kemudian di sebelah kiri itu O-nya ada 1. Yang di sebelah kanan juga O-nya ada 1. Nah, berarti rumus molekulnya sama. C4H10O1. Nah, kalau di yang sebelah kiri namanya 1 butanol, kalau yang di sebelah kanan namanya etoksietanah. Jadi isomer fungsi itu berbeda gugus fungsinya. Nih, berbeda gugus fungsinya, tetapi rumus molekulnya sama. Itu yang namanya isomer fungsi. Kemudian isomer geometri. Nah, isomer geometri ini ada 2 di dalam isomer geometri yang biasa kita tahu, yaitu ada yang namanya cis dan ada yang namanya trans. Kapan dikatakan cis, kapan dikatakan trans? Ketika dia searah, ini kan, sama-sama di atas, ini namanya cis. Yang B-nya juga sama-sama di bawah, itu namanya cis. Nah, kalau misalnya dia berseberangan seperti ini AB, DA, AB, ini kan berseberangan nih antara A dan B-nya. Nih, berarti kalau misalnya dia berseberangan, itu namanya adalah trans. Jadi kalau misalnya dia searah, ini kan searah nih, sama-sama ke atas ya. Ya. Nah, kalau ini satu ke atas, satu ke bawah. Nah, kalau misalnya sama-sama ke atas arahnya, itu namanya cis. Kalau misalnya dia berseberangan seperti ini, namanya trans. Nah, karena ini kan dia searah nih, sama-sama ke atas nih. Oh, berarti namanya cis, Bu. Ya, cis 2-butena. Nanti diajarin kenapa namanya 2-butena. Kemudian yang di sini, ini berseberangan nih antara CH3 ini sama yang ini. Oh, berarti namanya trans 2-butena. Seperti itu. Nah, itu isomer geometri. Sampai di 4 isomer itu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Untuk keempat jenis isomer itu, apakah ada yang ingin kalian tanyakan sebelum Ibu lanjut lagi? Ada pertanyaan untuk 4 jenis isomer ini? Isomer rantai, oh bedanya hanya di rantainya saja. Yang satunya rantainya lurus, kemudian yang satunya rantainya bercabang. Kemudian isomer posisi, yang berbeda hanya posisi gugus fungsinya. Misalnya yang satu kita letakkan di 2, yang satunya kita letakkan di 3. Kemudian kalau isomer fungsi, bedanya itu di apa tadi isomer fungsi? Oh, rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Misalnya tadi itu C4H10O itu sama-sama rumus molekulnya C4H10O, tapi bedanya
satunya 1 butanol, yang satunya etoksietana, seperti itu. Kemudian kalau isomer geometri itu ada 2 bentuk. Yang pertama itu cis, yang kedua itu trans. Kalau cis itu dia itu posisinya searah, misalnya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Kemudian kalau misalnya trans itu posisinya berseberangan. Misalnya di sini CH3 hadap ke sini, yang satunya CH3-nya hadap ke bawah. Nah, itu yang namanya trans. Any question? No? Kalau no, kita lanjut ke haloalkana. Nah, haloalkana itu sebenarnya penamaannya tuh kurang lebih sama kayak kita di alkana, hanya bedanya itu mungkin nanti karena ada yang namanya gugus halogennya. Kenapa dia dikatakan haloalkana? Karena ada dalam rantai utama terdapat atom-atom halogen. Nah, kalau kalian masih ingat, atom-atom halogen itu seperti F, klor, Br, sama I. Nah, ada beberapa atom halogen yang pernah kita kenal itu FCl-BrI. Oke, lanjut aja contohnya biar kalian mana ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke tata cara penamaan haloalkana. Yang pertama, kita cari dulu rantai utamanya. Seperti biasa, kita cari yang terpanjang yang mengandung atom halogen. Nah, yang terpanjang ini kan bisa lurus, bisa ke bawah, ya kan? Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya dia lurus 1, 2, 3, 4. Oke, kalau dia ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti rantai panjangnya yang Bawah. Oke, berarti nah, sekarang ini namanya apa nih? Namanya apa nanti CH3 sama Cl? Kalau ada rantai utama, berarti ini namanya? Apa Dila namanya Dila? Cabang. Cabang, oke. Ya, berarti kita punya 2 cabang, yaitu Cl sama CH3. Nah, sekarang kita kasih nomor. Penomoran di atom C-nya. Apakah atom C-nya kita mulai dari sebelah kiri? Ataukah kita mulai dari bawah? Bagaimana cara memberikan nomor? Jadi, memberikan nomor ini kita usahakan paling dekat dengan atom halogennya. Yang paling dekat dengan atom halogennya. Jadi, kita kasih nomor dari atas atau dari bawah? Atas. Oke, dari atas. Berarti ini kita kasih nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya kan? Ya. Nah, sekarang Cl itu namanya adalah kloro. Cl ini kloro. Nah, kemudian CH3 ini apa namanya CH3? Kalau jadi cabang? Ibu lupa deh. Metil. Metil, pinter. Nah, sekarang kita kasih namanya. Kloro sama metil duluan. Kloro. Metil. Kloro sama metil duluan mana? Metil. Kloro. Kloro, Bu. Kloronya di atom C nomor berapa? 2. Berarti kita tulis 2 kloro. Yes, 2 kloro. 3 metil. 3.
3 metil, metil. metil, metil, Nah, kalau C5 apa? pentana, Pentana. tanah, Yes. Yang lupa nama-nama alkananya dibuka lagi catatan kelas 1-nya, dilihat lagi kalau C5 itu apa, C7 itu apa, kayak gitu. Nah, berarti ini namanya 2 kloro, 3 metil, pentana. pentana, Kenapa 2 kloro? Kan duluan C daripada M. Makanya duluan kloro daripada metil. Kemudian kloronya di atom C nomor 2. Karena di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian metilnya di atom C nomor 3. Karena kan posisinya di sini nih kan. Jadi namanya 2 kloro, 3 metil, pentana. Metil ini namanya CH3. Kloro ini namanya si Cl. Pentana ini dari rantai utamanya atau rantai induknya C5. Itu namanya pentana kan. Kalau satu metana, etana, propana, butana, pentana. Jadi kalau 5 itu pentana. Untuk soal ini aman? aman. Aman. Kalian mah pinter sebenarnya mah. Ibu cuma ngulang. Amin. Oke, lanjut. Nih. Bagaimana jika ada 2 atom halogen yang sama? Bagaimana penamaannya? Masih sama yang tadi, kita cari rantai terpanjang kan? panjang, Berarti ini kita iniin. Oh, ini ke sini. Lurus, Bu. Ini. Nah, ini rantai terpanjangnya. Satunya dari kiri atau kanan? Kita kasih nomor Bisa 1 dari kiri dua-duanya. atau kanan? kiri, Kiri. bisa dua-duanya, Bisa dua-duanya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bisa dua-duanya? Karena posisinya sama aja. Mau atom C, mau di sini nomor 1-nya atau di sini kan sama-sama nomor 2 pasti kan. Makanya boleh kiri atau boleh kanan. Nah, sekarang Cl ini kan namanya kloro ya. Iya. Nah, kloronya ini ada di atom C nomor 2 dan 4, 2 dan 4. Oke. Di atom C nomor 2 dan 4. Berarti kita tulis 2, 4. 4. Nah, karena dia ada 2 halogennya, berarti kita pakai kata di. Di kloro. Di kloro, pintar. Di kloro. Nah, sekarang C5 masih pentana. Nah, Ibu, bagaimana jika ada 3? Oh, berarti trikloro, trikloro, pintar. Nah, begitu ya. Selanjutnya, kalau misalnya ada lebih dari 1, berarti kita pakai istilah di, tri, tetra, penta, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Yang FCl, CL itu. Oke, white. Ibu tulis dulu. Nah, bagaimana jika ada 2 atom halogen yang berbeda? Kalau tadi kan satu halogen sama. Nah, bagaimana jika ada 2 atom halogen yang berbeda? No, kan rantai terpanjang pasti yang ini ya? Pasti Iya. rantai terpanjangnya. Lurus. Iya, lurus, pintar. Nah, sekarang satunya dari mana? Apakah satunya dari sebelah kiri atau satunya dari yang sebelah kanan? Bagaimana Kiri. cara menentukannya? Cara menentukannya kita lihat atom halogennya. Antara F dan Cl, manakah yang lebih reaktif? Manakah yang lebih reaktif? Nah, kan kita tahu urutannya itu dari F,
Cl, Br, I. Nah, jadi antara F dengan Cl, mana yang lebih reaktif? F. F. Nah, berarti kita posisikan yang dekat dengan F. Berarti satunya dari kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang F itu kan fluoro. Fluoro, C itu kloro. Bagaimana cara menuliskannya? Apakah si fluoro dulu atau kloro dulu? Kalian ingatin kalau kloro itu awalnya itu berasal dari bahasa Latin ya kan, kloro nih pakai C. Kalau fluoro tetap pakai F. Nah, jadi lebih duluan mana antara C dengan F? C. Kloro. C. Berarti kloro dulu ya. Kloronya ada di atom C nomor 4. berarti 4 Kloro. 4 kloro. Fluoronya di atom C nomor berapa? 2. 2 fluoro. Pentana. Pentana, masih pentana ya. Oke. Pentana. Nah, itu kalau misalnya atom halogennya berbeda. Jadi kita lihat prioritasnya. Nah, terakhir, coba ya. Kita ganti yang agak lebih susah sih, Ki. Nah, bagaimana nih cara menuliskan penamaan jika gambar strukturnya itu tidak digambarkan secara utuh? Kalau tadi itu kan jelas ya, gambarnya kan kayak gini, ya kan? Oh, ini di sini, di sini. Nah, bagaimana jika saya tuliskan seperti ini? Gimana? Apa yuk namanya kalau begini? Nah, bagaimana caranya? Kita jabarkan terlebih dahulu, nak. Kita jabarkan terlebih dahulu. Nah, kita lihat satu-satu. Nih, CH3, CH3-nya ada 2, kemudian ada C, kemudian ada Cl. Nah, Cl ini kan nggak mungkin jadi rantai induk kan? Kita main tebak-tebak dulu kan? Nggak mungkin kan Cl ini jadi rantai induk kan? Berarti kita posisikan dulu ada C di sini. Ada C di sini, ya kan? C-nya yang ini. Kemudian ada CH3. 2 kali nih CH3-nya. Oh, berarti boleh deh saya simpan di sini. CH3, di sini saya simpan 1 CH3. Nah, sekarang ada si Cl. Cl nggak mungkin kan ada di kanan kan? Kan dia tidak mungkin menjadi rantai induk. Jadi pasti Cl-nya ada di sini nih. Nah, sampai sini dulu. Paham maksud Ibu? Paham. Nah, jadi kita tebak-tebak dulu. CH3 kan ada 2 nih, kemudian ada C, kemudian ada Cl. Cl nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin. Berarti kita tulis di bawah sini sebagai cabang lagi. Kemudian setelah Cl ada CH. Kita sambung ke sini, CH. Nah, kemudian setelah CH ada C2H5. Akankah C2H5 ada di sebelah kanan? Menjadi Enggak. Tidak. Enggak. Ya, berarti pasti dia jadi sini kan? Iya. C2H5. Kemudian ada lagi, ada CH. Apakah CH-nya di bawah C2H5? Enggak. Tidak. Kita simpan di sini ya. Di kanan. Oke, ya di kanan, CH. Kemudian ada BR. Akankah BR di sebelah kanan? Enggak. Jadi cabang. Oke, misal kita tulis di atas atau di bawah terserah. Kemudian ada CH3. CH3-nya nyambung di BR atau di samping CH? Di samping. Di sampingnya si CH. CH3.
Nah, coba sekarang berikan nama, apa namanya nih? Kalian coret-coret dulu, baru nanti jawab. Tentukan dulu rantai induknya yang mana atau rantai utamanya yang mana, baru tandai cabangnya, baru kasih nomor, baru lihat lihat prioritasnya dulu. Prioritas BR atau CL, manakah yang lebih prioritas? Kalau misalnya lebih prioritas BR, berarti di dekat BR nomor satunya. Kalau lebih prioritas CL, oh berarti di dekat CL prioritas nomor satunya. Ini deretan keprioritasannya. Jadi kan di sini ada di sini BR, di sini CL. CL sama BR prioritas si CL. Berarti atom C-nya dari sini atau dari nomor satunya dari kiri atau dari kanan. Setelah itu lihat urutan abjadnya. Apakah duluan B, bromo, daripada etil, daripada kloro, sama daripada metil. Ada yang sudah? Siapa nih yang sudah Ibu nggak lihat, nggak tengok? Siapa yang udah? Salah nggak apa-apa loh. Siapa yang udah? 2 kloro. Siapa yang ngomong nih? Tar. Siapa yang ngomong? Siti. Siti Ramadhani. Gak apa-apa lah salah, Bu. Siti Adawiyah. Lain, Siti Ramadhani. Siti Ramadhani. Kelas berapa sayang? 12A keperawatan. Oke, ntar ya, dicatat dulu. Siti Ramadhani. Oh, ini yang rajin di kelas tuh. Oke. Kelas 12 akep ya? Iya, Bu. Apa namanya? 2 kloro. Ntar kita 4 bromo. 2 kloro. 2 kloro. 2 kloro. 4 bromo. 4 bromo. Pentana. Pentana. Iya. Oke. Ada jawaban lain? Dila, Bu. Udah, Bu. Dila? Siapa? Dila. 4 bromo. Bentar, siapa nih yang ngomong? Dila, Bu. Dila. Oh, Dila. 12B farmasi kan, Dil? Iya. Oke, apa Dil? 4 bromo, 4 bromo, 2 kloro, 2 kloro, 3 etil, 3 etil, 2 metil pentana. 2 metil pentana. Oke. Kita punya 2 option. Ada lagi yang punya jawaban lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Nah, rantai induknya adalah rantai lurusnya kan? Iya. Ya. Atom C-nya dari kiri atau dari kanan? Kiri. Dari kiri. Dari kiri karena lebih prioritas Oh. CL daripada BR. Berarti satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita punya cabang. Ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya, sama ini cabangnya. Nah, urutan abjad, ini kan namanya bromo, berarti depannya B. Ini namanya metil, berarti depannya M. Ini namanya etil, berarti depannya E. Ini kloro, depannya C.
Yang mana yang terlebih dahulu berarti B-nya dulu, Bu. Oke. B, bromonya ada di mana? Ada di atom C nomor 4. Tulis 4 bromo. Lanjut. Ini metil, ini etil, ini kloro. Nah, mana duluan C daripada M daripada E? Oh, duluan C lah, Bu. Oke. Kloronya di atom C nomor 2. Kita tulis 2 kloro. Kemudian antara M dan E, duluan mana? Duluan E kan? Oh, berarti etil duluan, Bu. Etil di atom C nomor berapa? Atom C nomor 3. Terakhir adalah metil di atom C nomor 2. Sekarang rantai lurusnya, rantai utamanya namanya pentana. Kenapa pentana, Bu? Karena 1, 2, 3, 4, 5. C5. Oh, berarti dia adalah pentana. Jadi, yang benar adalah 4 kromo, 2 kloro, 3 etil, 2 metil, pentana. Nah, begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tahu lah. Di open mic aja, Nak. Nggak apa-apa. Ibu. Siapa? Kan saya baru masuk. Bisa diulang, Kak, Bu? Ah, nggak apa-apa. Ini Ibu udah record. Nanti Ibu kasih linknya buat nontonnya di mana ya. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi mungkin yang ingin kalian tanyakan? Terima kasih loh ya sudah bergabung. Alhamdulillah hari ini lebih ramai 62. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti nanti Bu kasih latihan biar bisa lebih paham dan lebih menggali. Kalau misalnya emang nggak ngerti, nanti kan bisa ditanyakan lagi sama Ibu lewat WA. Ya? Nggak ada yang ditanyakan kan? Iya, Bu. Oke. Berarti nanti ditunggu ya. Nanti Bu share ininya, latihannya di Classroom biar kalian bisa lihat dan bisa coba-coba sendiri. Kalau misalnya memang ada yang masih bingung, silakan ditanyakan lewat WA. Kalau misalnya Ibu nggak balas, di spam aja, karena kadang tenggelam chat kalian itu. Ya. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Mak nggak kangen, Kak, Mak? Kangen Dila. Mak kapan sekolah? Tahun depan kayaknya. Sama betul. Kabar Ai. Mau kayak anak SD masuk 2 kali seminggu nggak bisa juga.